Ya, balik lagi di channel Encryptalks bareng Mas Jo. Hari ini kita bakal bahas tentang ciri-ciri Bitcoin bakal masuk ke fase distribusi atau fase ranging lagi ya. Jadi, fungsinya untuk apa? Supaya kalian tahu, kalau Bitcoin masuk ke fase ranging, berarti kalian bisa main min reversion ya. So, let's say ini range, kalian bisa main min reversion, jual di value area high atau value area low, beli kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya Bitcoin sudah masuk ke fase ranging atau fase distribusi, kalian juga bisa jual posisi kalian di value area high atau di resistance. Eh, Maksudnya jual tuh jual keseluruhan ya, jadi bener-bener take profit dari cycle ini, mungkin bisa reback lower, ya kan? Maksudnya reback tuh beli lagi ya lower, misal dibuat trading min reversion, kayak begini, sell di mid range misal, terus pas dia bikin breakdown kalian bisa mulai shorting. Pokoknya ciri-ciri BTC mulai nggak trending lagi ya. Jadi fungsinya kalian bisa take profit posisi kalian yang kalian udah kumpulin di cycle ini, atau mungkin dari bawah sini, ya kan, dari 70 ribuan. Sama fungsinya supaya kalian bisa mulai start eh, mode min reversion, bukan mode easy mode trending lagi, kayak gitu. Ya, yang gua mau bahas pertama paling gampang itu pakai EMA ya teman-teman. Jadi di sini kita harus tahu EMA berapa yang di respect. Kayak contoh di sini mungkin ya, kita bisa lihat di tren yang ini teman-teman, EMA 12 yang di respect. Nah, once EMA 12 itu nggak di respect seperti di bawah sini, ini kita masuk ke fase ranging, kayak gitu. Karena logiknya adalah EMA adalah indikator untuk trending. Berarti kalau nggak trending, sama dengan ranging. Sama dengan EMA-nya nggak works. Ya kan? Jadi di sini kita bisa lihat price-nya patah EMA, kita masuk ke fase ranging yang lama, kita bisa main min reversion, main dua arah ya kan, atau main ya long short di resistant kayak gitulah, pokoknya support itu buat long, resistant itu buat short. Kalau misalnya di trending kan ini EMA as support ya, kita benar-benar delusional kayak gitu. Terus di sini juga kita bisa lihat pakai EMA yang di respect lagi ya. So let's say di sini gue pakai EMA 25. Kenapa EMA 25 bang? Ini lebih clean ya. Ini di respect. Terus di sini EMA 25 nya juga di retest teman-teman. Ini masih di retest, dia bikin high baru ya kan? Berarti masih uptrend dong. Sampai sini masih uptrend kan? Nah, di sini ini mulai kehilangan trennya karena dia patah tren. Simpelnya kayak gitu. Dia masuk ke fase ranging, jadi di sini kita range lumayan lama ya kan? Ya udah, kita tahu, oke, kita masuk ke fase ranging, kita bisa sell semua back kita pas dia retest resistant, ya kan? Atau kita apa namanya, main long di support, short di resistant, long di support, short di resistant, terus aja kayak begitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan uptrend banget ya teman-teman. Ya kita bisa cari EMA yang di respect. So aku bakal tetap pakai EMA 25 dulu ya teman-teman, karena mungkin 12-nya juga dinyalain. Sini kan EMA 12 respect ya. EMA 12 losing, masuk masuk range lagi kan di sini. Next-nya adalah kalau misalnya kita masih dapat reaksi yang bagus dari EMA 12 bikin high baru, atau EMA 25 bikin high baru, berarti kita masih uptrend. Kalau misalnya price-nya itu ngebreak seperti ini teman-teman, ya, jadi price-nya itu ngebreak EMA, berarti kita masuk ke fase ranging kayak gitu. Setelah kita masuk ke fase ranging, kita bisa main reversion, support jadiin tempat long, resistance jadi tempat short, atau kita bisa sell semuanya pas retest resistance. Misal dia bikin value area teman-teman di sini. Ya ini support dan resist, sorry ini resistance ini supportnya, kita bisa
offload semua bag kita di atas ini kayak gitu, ya. Karena pasti ada fase distribusinya, pasti ada fase rangingnya. Tinggal kapan dan di harga berapa kayak gitu ya. Untuk target sih mungkin di atas 125.000 mungkin ya, around 130 sampai 140 mungkin. Kita expect 150.000 adalah psychological number, ya kan? Biasanya kalau orang expect 150.000, kita bisa nge-front run price itu. Jadi sebelum kena 150 itu bisa jebol, bisa turun duluan. Tapi kalau misalnya 150.000-nya di hit, ini biasanya langsung God Candle, ya. Itu yang gue dapet dari beberapa kejadian di belakang, teman-teman. Ini contoh aja. Psychological number pas kita break ATH di 112.000, ya kan? Itu adalah 115.000. 115 mana? 115. Nah, 115.000 nih. Di saat kita expect 115.000 jadi top, ini sebenarnya di break gitu. Jadi langsung God Candle, sama kayak 120.000 ya. Di sini ada 120.000 sebagai angka resisten, ya kan? Awalnya orang-orang nge-front run gitu, nge-front run 120.000, jadi ini turun-turun. Udah kayak gitu, di saat 120.000-nya hit, itu dia nggak reversal, tapi dia malah lanjut naik. Itu yang gue tangkap sih. Jadi kalau misalnya kita targeting 150.000, mana 150, di sini 150, berarti ada dua kemungkinan, antara kita nge-front run 150, ya kan, kita going lower, atau kalau misalnya memang nge-hit 150, kita bisa malah going higher lagi kayak gitu, ya. Mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen. Kalau misalnya kalian mau belajar bareng di Discord, juga bisa ya. Kalian bisa dapat 20% membership fee buat yang daftar Bluefin pakai referralku. Gitu aja.